Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 60. Ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah dengan tongkatmu batu. Maka memancarlah darinya 12 mata air. Sungguh setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Setelah menguraikan nikmat memasuki kota yang subur, dan dipenuhi oleh aneka hasil bumi, Allah mengingatkan lagi tentang nikmat air, yang diperoleh masing-masing kelompok. Perolehan yang kali ini berbeda dengan yang lalu, yang sifatnya umum dapat terjadi di mana dan kapan saja di belahan bumi. Perolehan air kali ini adalah hasil dari suatu mukjizat melalui tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dan ingat pula lah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, ketika mereka kehausan, maka kami berfirman kepada Musa, pukullah, yakni sentuhkanlah secara keras dengan tongkatmu, yang merupakan alat mukjizat, pukulkan ia ke batu tertentu atau batu apa saja. Nabi Musa pun memukulkannya, maka segera dan tanpa memakan waktu yang lama, memancarlah darinya, yakni dari batu yang dipikul itu 12 mata air, sebanyak anak cucu Nabi Yakub, yang kemudian menjadi 12. Sungguh setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makanlah alman dan as-salwa dan minumlah dari air yang memancar itu sebagai rezeki Allah yang dianugerahkannya itu, tanpa usaha dari kamu, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dan dengan tergesa-gesa dengan berbuat kerusakan dengan sengaja, serta benar untuk merusak. Firman-Nya, istasqo Musa, liqaumihi, artinya, dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, mengandung isyarat bahwa hanya Nabi Musa alaihissalam yang memohon, beliau tidak memohon bersama kaumnya. Redaksi ini dapat juga dikatakan mengandung isyarat bahwa, ketika itu Nabi Musa alaihissalam tidak merasa haus, karena menurut ayat di atas, beliau hanya memohon air untuk kaumnya. Memang, seorang yang mencapai puncak ketaatan kepada Allah, akan memperoleh rezeki bukan sebagaimana kebiasaan yang dialami oleh kebanyakan orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mengomentari sikap beliau yang menyambung puasa dari hari ke hari, bersabda sambil melarang sahabatnya melakukan hal serupa, bahwa, aku tidak seperti keadaan kalian, aku memasuki waktu malam dan di sisi Tuhan pemeliharaku, dengan diberinya makan dan minum. Dalam konteks ini juga, kita dapat berkata bahwa, perih dan sakit boleh jadi tidak dirasakan seseorang, apabila perhatiannya tidak tertuju ke sana. Dokter seringkali menyuruh pasien yang takut disuntik untuk mengalihkan pandangannya, atau mengajaknya berbicara, agar perhatiannya tidak ke jarum suntik. Jika saku Anda disobek pencopet, maka Anda akan sedih, tetapi kesedihan Anda berkurang atau bahkan hilang, jika perhatian tertuju ke dompet yang tidak berhasil dicopetnya. Demikian pula perih, akibat rasa haus atau penyakit akan sangat berkurang, bahkan tidak dirasakan, jika perhatian ditujukan kepada hal lain. Agaknya demikianlah yang dialami oleh mereka yang berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Ada hal yang menonjol pada Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, yaitu, individualisme. Penampilan perorangan sangat menonjol. Lihatlah misalnya, ucapan Nabi Musa ketika beliau dan kaumnya dikejar oleh Firaun dan tentaranya di Laut Merah. Di sana Nabi Musa alaihissalam menonjolkan keakuannya. Ketika kaumnya berkata, sesungguhnya kita pasti terkejar oleh Firaun dan tentaranya, beliau menjawab sebagaimana diungkap oleh Al-Quran, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku beserta aku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Sungguh berbeda sikap ini dengan sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengalami peristiwa serupa, ketika dikejar oleh orang-orang musyrik saat bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berhijrah ke Madinah. Ketika itu beliau menjawab keluhan sahabatnya itu dengan berkata seperti diabadikan Al-Quran, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Musa, pengabulan yang cepat tanpa penantian yang lama, sebagaimana dipahami oleh penggunaan huruf fa, yang berarti, maka, bukan suma, atau kemudian, dalam firman-Nya, fakulna itribuhu, bi bakdiha. Artinya, maka kami berfirman, pukullah dengan tongkatmu batu. Didahulukannya kata tongkat pada penggalan ayat ini, adalah untuk mengisyaratkan bahwa tongkat tersebut memiliki keistimewaan sebagai mukjizat Nabi Musa alaihissalam, beliau memukul batu apapun. Ada juga yang berpendapat bahwa yang diperintahkan adalah memukul batu tertentu, dan karena itu ada yang menerjemahkan kata batu dengan menambahkan kata, itu. Banyak riwayat yang aneh dan tidak dapat dipertanggungjawabkan tentang batu tertentu itu. Penulis sulit menerimanya. Tidak dapat disangkal, bahwa mukjizat dan anugerah ilahi semakin nyata bila yang dipukul adalah batu apa saja, bukan batu tertentu, yang konon selalu dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Memang, di sini ada mukjizat, bukan saja pukulan tongkat yang mengundang kehadiran air, tetapi juga bahwa air itu tidak turun dari langit, tetapi memancar dari sesuatu yang selama ini tidak pernah menjadi sumber air, yakni batu. Demikian uraian sementara ulama. Pendapat lain tidak melihat hal ini sebagai mukjizat. Kata mereka, bukankah kita biasa melihat air memancar melalui batu? Air itu bukan berasal dari batu, tetapi dari mata air yang tadinya tertutup oleh batu, maka ketika tanah digali dan batu dipecahkan dengan tongkat, maka air pun memancar.
Pendapat ini berupaya merasionalkan pemahaman ayat, hanya saja, mengurangi fungsi tongkat Nabi Musa alaihissalam, yang secara tegas dinyatakan Allah sebagai mukjizat ilahi. Silahkan baca Quran Surah Toha ayat 17-20. Betapapun, yang perlu digarisbawahi di sini, adalah bahwa doa Nabi Musa alaihissalam itu diperkenankan Allah, tetapi bukan serta-merta tanpa perintah berusaha. Air memang memancar, tetapi setelah usaha, walau hanya simbolik, yaitu memukulkan tongkat pada batu. Dengan demikian, jika Anda berdoa, jangan berpangku tangan menunggu pengabulannya, tetapi lakukan sesuatu yang berada dalam kemampuan Anda. Ayat di atas menggambarkan peristiwa memancarnya air dengan kalimat, Fan Fajarot. Sementara di tempat lain, redaksi yang digunakan adalah, Fan Bajasat. Quran Surah Al-A'raf ayat 160, yakni keluar sedikit atau tidak deras. Anda jangan duga bahwa ayat itu bertentangan dengan ayat ini. Ia tidak bertentangan, karena yang itu berbicara tentang awal memancarnya mata air, dan yang ini setelah beberapa lama dari pemancaran pertama itu. 12 mata air, karena ketika itu ada 12 suku atau kelompok Bani Israel yang hidup sendiri-sendiri. Mereka adalah anak cucu Nabi Yakub. Itu sebabnya penggalan ayat selanjutnya menyatakan, sungguh setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Adanya mata air untuk setiap suku merupakan nikmat tersendiri, karena dengan demikian, mereka tidak perlu bertengkar, dan dengan demikian pula persatuan dan kesatuan mereka dapat lebih terpelihara. Air tersebut pastilah segar, jernih dan bersih, sebab lanjutan ayat di atas menyatakan, makanlah alman dan as-salwa, dan minumlah rezeki Allah, yakni air yang memancar itu, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Maksud pesan terakhir ini antara lain adalah, jaga kelestarian alam, pelihara kebersihan lingkungan, jangan gunakan air berlebihan atau bukan pada tempatnya. Peringatan agar tidak melakukan pengrusakan di bumi, karena tidak jarang orang yang mendapat nikmat lupa diri dan lupa Allah, sehingga terjerumus dalam kedurhakaan. Benar, ternyata sekali lagi mereka belum puas, bahkan durhaka. Walaupun alman dan as-salwa telah melimpah buat mereka, air pun telah tersedia dengan cukup untuk seluruh anggota masyarakat mereka, ternyata mereka masih mengeluh. Karena itu, Allah memerintahkan lagi perenungan tentang sikap dan ucapan mereka, dengan ayat berikutnya.